Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Menindaklanjuti laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan kasus demam berdarah. Hari ini kita akan turun bersama tim untuk melakukan PE, penyelidikan epidemiologi tentang kasus DBD di Desa Banyu Urip, dan sekaligus melakukan koordinasi dengan lintas sektor di sana, dengan kepala desa dan kader yang ada di sana. Untuk lebih jelasnya, tetap ikuti kami dalam perjalanan hari ini. Hari ini kita sudah sampai di Dusun Kemuning, Desa Banyurip, untuk melakukan PE terkait adanya laporan tentang demam berdarah. Ikut saya terus karena hari ini kita akan melakukan PE-nya. Hari ini kita sudah lakukan PE dan PSN di Dusun Kemuning, Desa Banyurip. Setelah kita lakukan PSN, ternyata masih banyak juga ditemukan jentik-jentik nyamuk. Dan ada titipan pertanyaan dari masyarakat, kok bisa sudah dilakukan penyemprotan, fogging dan sebagainya, tapi nyamuknya masih ada, dan terjadi lagi ada kasus demam berdarah. Sekarang kita akan jelaskan sedikit tentang fogging itu sendiri. Kenapa fogging tidak efektif? Nah, di fogging sudah lebih dari satu kali, tapi kasus atau nyamuk demam berdarah kok muncul lagi ya? Ya, jadi fogging atau asap dari fogging hanya membunuh nyamuk yang dewasa saja. Ingat, hanya nyamuk dewasa saja. Jadi, walaupun di fogging, setelah nyamuk dewasa mati, bukan berarti kita bisa tenang dan lingkungan aman ya. Kenapa? Karena ada ratusan telur nyamuk lagi yang bakal menjadi nyamuk dewasa. Demam berdarah siap menggigit dan menyebarkan virus dengue kepada kita. Loh, kok bisa? Untuk bisa memutus penyebaran nyamuk demam berdarah, kita perlu mengetahui siklus hidup nyamuk Aedes aegypti ini. Basmi nyamuk demam berdarah ini dengan memotong siklus hidupnya. Jika nyamuk ini tidak berkembang biak atau populasinya ditekan, maka kasus demam berdarah akan menurun. Nyamuk demam berdarah suka berkembang biak pada air yang tenang dan bersih. Air bersih yang tidak kontak atau bersentuhan langsung dengan tanah. Pada wadah atau tempat-tempat yang berisi air seperti bak mandi, barang-barang bekas di halaman rumah yang bisa menampung air hujan, ban bekas, ember cat bekas, botol bekas, gelas plastik, air mineral. Sisa-sisa air minum hewan peliharaan di sangkar atau kandang yang tidak terpakai. Penampungan air buangan kulkas, tatakan air buangan dispenser, tandan air yang terbuka, dan semua wadah terbuka yang berpotensi menampung air hujan atau dijadikan penampungan air di rumah. Nyamuk bertelur pada tempat seperti itu, menjadi jentik dalam air, menunggu beberapa hari dan tumbuh menjadi nyamuk dewasa. Nah, di sini letak permasalahannya. Nyamuk yang menjadi dewasa tidak lagi hidup di dalam air. Mereka terbang dan siap menggigit. Ketika ada kasus demam berdarah dan dilakukan fogging, maka yang mati hanya nyamuk-nyamuk dewasa saja. Sementara telur atau jentik nyamuk yang masih berada di dalam air tidak mati. Meski nyamuk dewasa yang terbunuh, masih ada telur-telur nyamuk lainnya yang berada di air, siap menjadi nyamuk dewasa dan menyebarkan penyakit demam berdarah lagi. Karena itulah fogging tidak begitu efektif. Sudah di fogging berkali-kali, tapi kasus demam berdarah muncul lagi. Dalam hal ini, jika lingkungan rumah kita tidak dijaga rutin kebersihannya, maka siklus kejadian demam berdarah akan terulang kembali. Ingat, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Putus siklus hidup nyamuk dengan 3M+. Cara mudah, murah, dan efektif. 1. Menguras dan gosok dinding bak mandi secara berkala minimal 1 kali seminggu. 2. Menutup
Tutup rapat tempat atau wadah yang dijadikan penampungan air, seperti tandon air atau tempayan atau bong bila ada yang masih menggunakan. 3. Mendaur ulang atau mengubur barang-barang bekas yang berserakan di halaman rumah seperti kaleng, panci, botol, dan ban bekas, dan lain-lain agar tidak menjadi tampungan air hujan dan menjadi sarang nyamuk. Jadi, sudah jelaskan kenapa fogging kurang begitu efektif. Tidak dibandingkan dengan 3M, karena 3M langsung memberantas dari hulunya. Berikutnya kita akan bahas dampak buruk jika dilakukan fogging terus-menerus, serta informasi demam berdarah lainnya. Jangan lupa ya, ikuti terus official channel kami lainnya. Selamat pagi.